Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Putra Nugroho, 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar-dasar dari Simulink. Nah, MATLAB itu sendiri, MATLAB dan Simulink adalah landasan di bidang teknik yang memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem yang kompleks di berbagai disiplin ilmu. Kemudian dari sistem kontrol ini hingga perubahan sinyal, pemodelan keuangan hingga robotika. Kemampuan dari MATLAB dan Simulink sendiri tidak tertandingi dalam fleksibilitas dan kekuatan. Ini anggota kelompok saya. Kemudian kita mengenalan tentang MATLAB, Simulink, dan konsep modeling dan simulasi. Nah, MATLAB sendiri adalah lingkungan komputasi numerik. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, plotting fungsi, dan data. Implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dengan bahasa lain. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya dalam analisis data, pengembangan algoritma, dan pemodelan sistem. Nah, fungsi utama dari MATLAB sendiri meliputi yang pertama komputasi matriks dan array, yang kedua plotting 2D dan 3D, yang ketiga pengembangan algoritma, yang keempat pengembangan pembuatan antarmuka penggunaan grafis GUI, dan yang terakhir integrasi dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, dan Python dari banyak bahasa pemrograman lain. Dan kemudian ada Simulink. Simulink ini sebuah fitur yang ada di MATLAB, yaitu lingkungan pemodelan berbasis blok. Simulink adalah lingkungan berbasis blok untuk pemodelan multi-domain dan simulasi sistem dinamis. Simulink terintegrasi penuh dengan MATLAB dan memungkinkan Anda untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok representasi fungsional, lalu menghubungkannya. Simulink sangat ideal untuk simulasi sistem yang kompleks, seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem komunikasi. Simulink menyediakan berbagai perpustakaan blok yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber sink, operasi matematika, dan fungsi nonlinear. Keunggulan dari Simulink sendiri adalah yang pertama, antarmuka grafis yang intuitif, kemudian pemodelan sistem linear dan non-linear, kemudian yang ketiga, dukungan untuk sistem, waktu, kontinu, dan diskrit, yang keempat, analisis dan visualisasi yaitu simulasi, dan yang terakhir, generasi kode otomatis untuk mengimplementasi hardware. Nah, secara keseluruhan, MATLAB dan Simulink bersama-sama menyediakan platform yang kuat untuk seluruh siklus pengembangan mulai dari konsep dan desain hingga simulasi dan implementasi. Nah, kemudian memahami sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem perilaku yang berubah seiring waktu. Memodelkan sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa untuk memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan perilaku sistem tersebut. MATLAB dan Simulink menyediakan alat yang ampuh untuk tujuan ini. Yang pertama, transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu, domain waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks, domain S. Ini menyederhanakan sistem analisis sistem dinamis linear, mengubah persamaan diferensial yang kompleks menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dikelola. Dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kita dapat lebih mudah memecahkan respon sistem terhadap input yang berbeda, memahami stabilitas dan merancang controller. Yang kedua, fungsi transfer. Fungsi transfer adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output sistem dinamis linear. Ini adalah rasio transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input, dengan asumsi semua kondisi awal adalah 0. Fungsi transfer sangat berguna untuk menganalisis karakteristik sistem seperti gain, basement frekuensi, stabilitas, dan waktu respon. Ini adalah blok bangunan dasar dalam desain kontrol. Dan yang ketiga, modeling berbagai sistem. Konsep transformasi Laplace dan fungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik. Yang pertama, sistem mekanik. Memodelkan massa, pegas, dan peredam untuk menganalisis gerakan dan getaran. Kemudian sistem elektronik menganalisis sirkuit RLC, respon transient, dan stabilitas sirkuit. Kemudian sistem hidrolik memodelkan aliran fluida, tekanan, dan aktuator dalam sistem hidrolik. Dengan memodelkan sistem ini secara matematis, kita dapat mensimulasikan perilakunya dalam Simulink sebelum membangun prototipe fisik. Nah, kemudian pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah inti dari banyak aplikasi rekayasa modern, dari termostat sederhana hingga sistem navigasi pesawat terbang yang kompleks. Memahami dan merancang sistem kontrol adalah keterampilan fundamental, dan Simulink adalah alat yang sempurna untuk itu. Di sini kita bisa dapat ada
summing section, calculate error between ref and feedback, kemudian plan, physical system corresponding to control. Yang pertama reference input, desired set point for the system, kemudian summing section, kemudian controller, compute, control action to reduce error, kemudian plan, kemudian dan yang terakhir measure output. System output measured by sensor. Diagram blok adalah representasi grafis dari sistem kontrol yang menunjukkan interkoneksi antara komponen-komponennya. Setiap blok mewakili fungsi matematis atau fisik dan pernah menunjukkan arah aliran sinyal. Elemen kunci dalam diagram blok kontrol adalah pertama reference input, masukan acuan, nilai diinginkan atau set point untuk output sistem. Kemudian summing section atau titik penjumlahan. Di sini sinyal umpan balik dikurangi dan dari masukan acuan untuk menghasilkan sinyal error. Kemudian controller menerima sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memanipulasi plan. Contoh controller adalah PID atau Proportional Integral Derivative. Kemudian plan atau proses sistem fisik yang akan dikendalikan, misalnya motor, tangki air atau tungku. Kemudian measure output atau keluaran terukur, output yang aktual dari plan. Kemudian feedback sensor atau sensor umpan balik untuk mengukur output plan dan mengumpankannya kembali kepada summing section. Dengan menggunakan diagram blok ini, engineer dapat mudah dengan memvisualisasikan struktur sistem kontrol, menganalisis kerjanya, dan merancang controller yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian memulai simulink dari dasar-dasar. Simulink melakukan lingkungan permodelan yang intuitif berbasis blok. Nah, yang pertama enter muka simulink. Setelah membuka simulink, Anda akan melihat kanvas model kosong. Di sini Anda akan membangun modelnya. Di sebelah kiri ada perpustakaan blok yang berisi berbagai kategori blok. Kemudian dapat menyeret blok tersebut dari perpustakaan ke kanvas dan menghubungkannya lalu membuat model. Kemudian menghubungkan blok. Menambahkan dan menghubungkan blok dapat mudah karena tinggal menyeret dari browser ke kanvas. Kemudian menghubungkannya tinggal mengklik dan menyeret dari port output kemudian ke port input blok lainnya. Simulink secara otomatis akan menggambar garis koneksi. Untuk koneksi yang lebih kompleks, Anda bisa menggunakan go to dan from blocks. Kemudian mengatur parameter blok. Setiap blok parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan perilakunya. Klik 2 kali pada blok untuk membuka dialog parameter di mana Anda dapat mengubah nilai, memilih opsi, dan mendefinisikan karakter blok. Ini penting untuk mengkalibrasi model Anda agar sesuai dengan sistem nyata. Dan yang terakhir, menjalankan simulasi. Setelah model dibangun dan dikonfigurasi, Anda dapat menjalankannya dengan mengklik tombol Run toolbar Simulink. Dan juga dapat mengatur waktu simulasi, software, dan opsi lainnya melalui configuration parameter untuk mengoptimalkan akurasi dan kecepatan simulasi. Penguasaan dari dasar-dasar simulink tersebut akan memungkinkan kita untuk membangun dan menguji sistem yang lebih baik. Nah, di sini ada perpustakaan blok esensial di Simulink. Cukup banyak dari Simulinknya itu sendiri. Kemudian Simulink menyediakan perpustakaan blok yang luas masing-masing dengan fungsi spesifik. Yang pertama seperti source block atau sinks block. Source block ini tuh menghasilkan sinyal input untuk model yang kita buat. Contohnya sine wave, step, pulse generator, konstan, dan clock. Ini memungkinkan Anda memsimulasikan berbagai input sistem yang sederhana hingga pola yang kompleks. Kemudian sinks untuk menyerap, menampilkan atau menyimpan output simulasi. Contohnya scope dan display. Kemudian user defined function. Ketika fungsi yang kita butuhkan tidak tersedia, kita dapat membuat fungsi itu sendiri. Contohnya di sini ada type function block. Kemudian ada function folder, kemudian ada math library dan matrix. Di sini ada operasi matematika dan operasi matrix. Untuk operasi matematika sendiri kita ada contoh seperti add, subtract, multiple, divide, gain, absolute value. Kemudian matrix juga ada banyak seperti array dan matrix yang sangat penting dalam pemodelan sistem multi input, multi output atau MIMO. Dan yang terakhir lookup tables atau tabel pencarian. Lookup table digunakan untuk memetakan input-output menggunakan data tabel yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika hubungan antara input dan output tidak dapat dijelaskan dengan persamaan matematika yang sederhana atau saat bekerja dengan data empiris. Memahami blok-blok yang tadi kita sudah jelaskan, ini adalah kunci untuk membangun model simulink yang efektif dan fungsional. Nah, mengelola sinyal dan logika di Simulink. Dalam sistem yang kompleks, seringkali diperlukan untuk menggabungkan, memisahkan, atau mengalihkan sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Simulink menyediakan berbagai blok untuk tujuan ini. Yang pertama, MUX, DeMUX, Bus. MUX itu multiplexer, DeMUX multiplexer, dan Bus itu mirip dengan MUX dan DeMUX, tapi
lebih mudah dibaca dan dikelola. Kemudian selektor dan switch. Selektor untuk memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau matriks, kemudian switch untuk mengalihkan antara dua input berdasarkan nilai sinyal kontrol ketiga. Dan yang terakhir, logic operation seperti AND, OR, NOT, XOR, kemudian ada relational operator seperti kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain. Nah, kemampuan dari itu semua dapat memanipulasi sinyal dan mengimplementasikan logika yang sangat penting untuk membuat model simulink yang realistik responsif terhadap berbagai skenario. Di sini ada mengintegrasikan MATLAB dengan simulink dengan kekuatan MFile. Nah, salah satu kekuatan terbesar simulink adalah integrasinya yang mulus dalam MATLAB. MFile atau script MATLAB dan fungsi untuk memainkan peran penting dalam jembatan ini memungkinkan Anda untuk yang pertama mendefinisikan parameter model, memproses hasil simulasi, dan mengotomatisasi alur kerja. Nah, kita langsung saja untuk kita membuka simulink kita buka MATLAB, kemudian ya, halo semuanya, kali ini kita akan lanjut buat bikin simulingnya. Pertama kita bikin MATLAB-nya dulu, terus kita bisa bikin simuling, klik di sini. Nah, buat simuling ini tuh agak lama ya teman-teman, karena di dalam itu ada data-datanya banyak. Terus kita bisa klik yang create model, blank model. Lama teman-teman. Bentar. Buat yang dasar-dasar ini kita tinggal buat tuh yang gampang dulu teman-teman, kayak inputnya itu ada sinus, terus mungkin kita belajar max, min max, gain, terus kita gunain buat outputnya kita bisa lihat pakai scope, terus kita juga bisa nanti kalau advance kita pakai NaN to NaN, terus kita pakai banyak blok-blok. Ntar kalau di selanjutnya itu kita pakai PID, auto tuner, terus kita pakai delay, kita pakai apalagi multiple dan lain-lain. Nah, ini udah kebuka. Buat simulingnya kita bisa langsung expand. Nah, daripada kalian kita klik library ini tuh lama sebenarnya teman-teman, karena datanya tuh banyak, jadi kita bisa langsung buat beberapa kali sebenarnya. Semuanya aku mau kasih contoh dulu. Kita bisa lihat ini yang dasar tuh kita bisa klik simuling, terus kita bisa klik source, kita yang dasar dulu. Di sini tuh ada banyak, ada band limited white noise, short signal, clock, constant, clock, dan lain-lain. Nah, kita yang gampang dulu sine wave. Kita tinggal drag and drop aja teman-teman. Nah, terus kita bisa lihat scope. Scope itu gunanya buat melihat outputnya. Kita lanjut dulu di common limits. Di sini tuh ada gain juga, kita bisa gunain gainnya. Di sini kita sambungin aja langsung. Nah, terus kita bisa lihat tuh hasilnya di scope. Nah, kalau gini tuh berarti sin wave-nya itu di gain atau dikalikan 1. Ini kan masih 1. Kita bisa ubah ke 5 misal. Nah, kita bisa run. Ini agak lama ya teman-teman, karena simulangnya itu emang agak berat. Terus setelah dirun kita bisa lihat dari scope-nya. Ini gainnya sinus kan, berarti kalau 1 doang tuh berarti dikalikan 1 aja. Cuma ini aku kalikan 5, berarti dia di 5 sini, minusnya juga minus 5.
Nah, kita bisa lanjut buat cek yang lain. Kita bisa lihat buat kita mau coba sinyal-sinyal yang lain. Jangan nggak usah dihapus, kita pakai cek sinyal di sini. Kita bisa pakai band limited white noise juga. Terus kita juga mau pakai full simulator. Jadi kita coba sinyal-sinyal yang lainnya dulu teman-teman. Sebenarnya itu sama juga, semuanya ini tuh sinyal-sinyal. Kita copy aja di sini. Nah, yang ini kita gain, nggak apa-apa dipakai gain. Terus kita bisa pakai display di sini di sings. Teman-teman bisa lihat tuh di sini di sings. Nih display. Kita juga source bisa gunain tuh tadi nih form workspace, kita outputnya tuh display. Coba kita gantikan data streaming, kita ganti A. Terus kita bisa buka ini tuh, jadi form workspace tuh kayak di dalamnya tuh ada parameternya. Nah, kita tuh kan tadi form workspace kali ini workspace-nya kita bikin aja A sama dengan 2. Nah, di sini berarti udah kan A sama dengan 2. Nah, yang di sini juga berarti A-nya tuh hasilnya 2. Kita oke aja. Kita coba run. Kita tuh harus di save dulu ya teman-teman. Kita coba di sini kita kasih nama dasar. Terus yang ini juga kita save dasar. Kenapa harus di save? Supaya yang tadi yang di workspace itu bisa ke save juga ke datanya. Udah nggak merah kan? Kalau kita bisa coba buat tiran, hmm, kita coba lihat display. Oh masih ada error, ya ini kita hapus aja lah, gak apa-apa. Kita bisa lihat sinyal-sinyal yang di sini saja. Nih, kayak di sini itu scope yang pertama. Oh, kita run lagi. Jadi kan kita hapus, kita scope juga nih. Tadi itu namanya apa ini? Itu chirp sinyal. Tadi dia nge-chirp. Aku pilih seperti chirp. Terus ini itu, kalau ini band limited white noise, ya bentuknya kayak band sinyal gitu ya teman-teman. Kalau kalian tahu band. Terus di sini ada pulse generator. Terus apa ini? Di sini tuh ada namanya tadi apa? Repeating sequence. Dia
sinyalnya tajam-tajam kayak dulu gini ya teman-teman. Coba kita coba lagi aja kalau ini. Soalnya tadi aku masih penasaran ini buat yang ini. Ya ini kita ganti A. Kalau kalian teman-teman lihat A di sini tulisannya 2. Kenapa 2? Karena tadi kita ada tulis di workspace itu nilainya tuh 2. Cuma nggak tahu kenapa ini kayaknya kalau aku run tuh bakal error lagi. Nih, double atau two dimension aku kurang tahu. Cuma kalau teman-teman lihat di sini tuh hasilnya juga udah 2 sesuai dengan hasil apa yang aku tulis. Jadi itu dia buat full workspace tuh buat ya, ngambil data dari yang kita ambil dari workspace tadi ya teman-teman. Terus kita bisa simulasi yang ke lainnya. Kita bisa lanjut ke operation math operatic. Di sini tuh kita bisa cari math operatic operation. Di sini kita bisa pakai add. Nah, terus buat source-nya kita pakai namanya tuh konstan teman-teman. Jadi konstan tuh bisa nilai langsung. Jadi nggak perlu sinyal-sinyal tadi teman-teman. Kita tinggal copy saja, save, Ctrl C, Ctrl V. Ini tuh pertambahan. Jadi konstan 1 tambah konstan 2 hasilnya berapa. Nah, buat hasilnya kita bisa display atau scope. Terserah teman-teman. Cuma aku di sini pakainya display buat nampilin hasilnya. Nah, di sini ada nilai menjadi 2. Nah, kita tinggal ubah nih. Di sini 5. Di sini tuh bisa ngabis juga math operation tuh. Nanti kan kita ganti jadi minus, plus minus. 5 dikurang 1 berapa teman-teman? Harusnya 4 ya. Ya, betul kan 4 kan. Nah, terus di sini juga kalau teman-teman tahu di math operation itu ada namanya, tapi sebenarnya tadi itu bisa juga kalian pakai namanya subtract, dia operasi matematika gitulah, plus minus. Kalau itu add aja. Cuma kalau teman-teman mau diganti langsung juga bisa. Nah, ini aku berdua pakai produk ini tuh buat kali sama bagi. Cuma kayak tuh kali bagi itu ada sendiri, cuma ada sendiri. Cuma aku pakai ini divide. Ini kalau ini buat kali kali aja sebenarnya. Kita juga samain juga. Nah, kita samain CV. Biasanya 5 kali 1 tuh 5. Kita di sini butuh. Kita run. Hasilnya jadi 10. Jadi kan udah terus kita bisa pakai yang namanya tuh divide kali bagi. Ini tadi aku bikin plus-plus saja ya teman-teman, biar kita bisa coba yang tadi apa namanya subtract. Nih kita copy juga save nih. Kita copy save nih. Yang ini namanya divide. Nah, bentar.
kurang nggak nyambung gitu teman-teman ya kan. 2,5. Kenapa itu? Karena 5 dikali nol, dibagi 2 berarti sama dengan 2,5. Karena 5 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita bisa pakai yang namanya subtract. Kok ini buat pengurangan. Apa saja kita kopikan lagi yang ini, kita copy juga buat displaynya. Teman-teman nanti di rumah bisa nyoba sendiri buat yang dasar simulink ini. Aku nggak bisa jelasin semuanya karena terlalu banyak ya teman-teman, jadi aku jelasin yang dasar-dasar aja kayak di source, display, scenes. Juga aku jelasin buat math operation mulai dari constant, add, subtract, add, divide, kali, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Kita bisa masuk ke metric operation. Buat metric operation ini tuh sebenarnya jarang banget dipakai teman-teman. Kita gunain command use dulu, kita ambil gain. Gain itu sebenarnya pengalih ya teman-teman. Terus kemudian kita buat display. Terus kita juga butuh konstan. Kita mungkin kalau teman-teman bingung, sebenarnya tuh aku juga pakai metric operationnya, cuma nggak kelihatan di sini karena aku bisa langsung ubah konstannya itu jadi metric operation. Ini teman-teman pakainya. Nih, misal aku pakai 1,2. Kalau teman-teman tahu matrix pasti udah tahu banget ini pelajaran SMP, mungkin ya SMA. Matrix 2 ini kayak gini nih, ini matrix banget ya teman-teman. Terus ini juga tuh bisa dibuat jadi kayak matrix itu. Kita bikin di sini 3,6, tutup lagi jangan lupa. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini nggak kelihatan, tenang aja, nggak usah panik, ini bisa diperbesar. Nah, kita bisa karena tadi itu kita coba juga pakai 4 angka, 2 kali 2 kan tadi matriksnya, kita coba buat jadi 1, jadi 4, 2 kali 2 juga. Ini elemen wise, kita bisa run. Nah, ini buat metric operationnya. Di sini kita bisa lihat 1 dikalikan 3 sama dengan 3, 2 kalikan 6 sama dengan 12, 6 ke 1 sama dengan 1, dan 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi kalau matriks ini tuh kayak perkalian matriks biasa, 2 kali 2. Tergantung teman-teman juga mau pakai order berapa, dan bisa teman-teman edit dari gain konstannya. Jadi nggak perlu pakai langsung tabel yang dari metric operation, jadi teman-teman bisa langsung edit. Cuma kamu mau juga bisa tadi pakai yang matrix ini, metric operation. Waktu itu namanya apa,
Kalau teman-teman mau tuh formula matrix bisa ini simetrik, transpose juga kalau teman-teman mau. Nah, selanjutnya tuh kita juga mau bikin lagi di sini. Kita mau buat lagi teman-teman buat yang selanjutnya. Kita mau coba pakai operasi yang lain. Ya, kali ini kita mau coba pakai min max. Apa sih itu min max teman-teman? Kita langsung lihat saja. Kalau min max itu tuh ada di math operation. Nah, ini min max. Kita cobain semuanya. Kita sambungin, kita copy, copy, ini dinaikkan, versi sambungin, terus sambungin. Yang tadi yang ini kita mau buat max, enter. Nah, value ini itu kita bisa ubah, jangan satu terus biar nggak bingung. Coba kita pakai array ya teman-teman. Buat bikinnya kita tinggal bikin ini, terus kita bikin min satu, dua, min dua sama 0. Dan kita coba 1 kali 4. Kita coba ketik ini. Ini bisa terlihat ini arraynya beda ya teman-teman dari konten yang ini. Kalau ini tuh ada pemisahnya buat bikin matriks, kalau ini nggak ada pemanis, jadi dia bentuknya array. Kita samain aja buat isinya biar kita nggak perlu ketik 2 kali. Kita konversi juga. Nah, kita tinggal bisa buat min max-nya. Kita coba run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat min dari array-nya itu di sini -2 karena -2 itu paling rendah. Terus max-nya itu 2 karena 2 paling besar dari array di sini. Nah, selanjutnya kita bisa coba yang susah nih teman-teman. Namanya itu user defined function. Jadi itu kalau ini tuh kita bikin sebuah tuh fungsi yang kita buat sendiri. Makanya dinamain user defined function. Terus kita pakai konstan lagi aja teman-teman supaya lebih gampang. Terus kita pakai since tadi dengan kita ambil yang display namanya ini, maaf, kita pakai display di sini. Nah, udah sambung semua, tinggal kita isi fungsinya. Misal kita mau bikin eksponensial deh. Jepret. Coba kita run. Nah, benar, hasilnya dari 2,718. Coba kalau kita bikin nilainya jadi 0, harusnya hasilnya jadi 1 teman-teman, karena eksponensial. Nah, betul, jadi 1 kan. Nah, buat
yang ada semua yang ada di user defined function ini, itu tuh kita bisa membuat suatu fungsi yang nggak ada di MATLAB itu. Jadi itu kita nggak perlu bergantung pada fungsi-fungsi yang ada di MATLAB, tapi kita juga bisa bikin fungsi dari yang kita bikin itu sendiri. Misal mau diganti pangkat kayak atau apa kayak eksponensial, trigonometri atau apa tuh bisa banget teman-teman. Jadi tinggal pakai fungsi tadi user defined function saja. Nah, terus kita sekarang bisa pakai lookup tabel. Kita mau coba lookup tabel. Bentar, kita cari dulu. Nih, teman-teman masih bingung kan apa sih itu lookup tabel? Kita coba langsung saja. Kita copy juga yang ini teman-teman, biar nggak perlu bikin-bikin lagi. Yang ini tuh kita delete saja tuh. Yang ini kita delete saja, terus kita bisa pakai when di lookup tabel. Kita coba sambungkan. Nah, di sini tuh ada kan min 5 sampai 5 dan yang breakpointnya min 5 sampai 5. Nah, kita bisa edit tabelnya buat tabel lookupnya sebentar, agak lama karena berat juga buat simulin itu. Nah, kita lihat di sini kalau nilainya 1 itu kalau kita masukin min 5 maka sini harusnya min 1,00 sekian 0,000 dan lainnya. Situ tuh dia gunain nge-lookup, jadi tuh dia ngelihat data yang ada di tabel ini. Terserah teman-teman. Di sini kita bisa lihat kalau kita masukin 1 maka hasilnya jadi 0,76. Apakah iya? Kita coba teman-teman. Kita coba. Tadi ini kita coba 1. Harusnya 0,76 ya tadi. Kita coba langsung. Hasilnya berapa? Boom. Nah, bener kan 0,76. Itu karena fungsi dari lookup tabel itu sendiri. Itu tuh karena tabel yang ada di sini. Nah, di sini. Tapi kan yang di sini kan angkanya nggak bulat semua. Terus gimana kalau kita misalnya mau lookup tabel tapi hasilnya kita punya angka konstan tuh yang enggak koma, yang enggak bulat. Coba kita bikin ke 3,5. Apakah bisa? Nah, itu keluar jadi 0,9972. Itu tuh berdasarkan dari tabel yang sudah kita yang belum kita edit sebenarnya. Jadi tabel bawaannya. Jadi teman-teman bisa edit semua di sini. Tiga setengah kan, bener kan? Satu-satu kan sama nih satu-satu sini. Nah, terus gimana kalau misalnya kita lebih dari 5 kan tadi 5 doang bisa, kita bisa 7. Maka hasilnya tuh lebih dari 1 harusnya. Nah, karena apa? Karena data yang ada di tabel tuh cuma sampai 1. Jadi kita harus tambahin tabelnya biar bisa melihat data yang benar. Kita tinggal ubah-ubah aja sih biar kita teman. Terus kita selanjutnya kita bisa belajar yang dasar deh, max sama demax. Kalau mux sama demux itu sebenarnya perkalian aja sih, kayak dua output, jadi satu input
dua satu input jadi dua output. Nih kalau max itu buat gabungin dua sinyal jadi satu sinyal. Kalau demax memisah satu sinyal itu jadi dua sinyal. Nah, kita langsung aja contohnya pakai sine wave buat inputannya di sini misal juga pakai ini di sini. Ini aja banyak-banyak kita buat dua saja. Kita geser. Ini kan inputannya dua. Kalau kita jadi satu aja gimana? Kita coba ya teman-teman. Terus itu pakai scope. Kenapa scope? Karena tuh scope tuh buat dilihat sinyal, bukan ngelihat hasil. Kalau tadi hasil tuh pakainya display. Kita coba ngobrol di sini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat bahwa sinyalnya itu dua. Sinyal sinusnya dua. Kan sinyal dua nih. Karena apa? Karena sinyal sinus. Ini kan dua juga bentuknya karena dikali dua. Tapi di sini ada yang satu karena sinyal sinusnya juga satu. Tapi total gelombang sinusnya itu ada dua. Nah, gimana kalau caranya kita mau bikin yang satu ini jadi dua? Sebenarnya langsung aja pakai scope. Cuma kita mau coba pakai mak yang emas. Langsung kita aja manfaatin, kita copy lagi. Dan max itu mengubah satu sinyal output menjadi dua sinyal output. Nah, daripada kelamaan kita langsung buat ke sini. Coba kita run teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Nah, tadi kan outputnya jadi satu teman-teman. Sekarang outputnya itu jadi dua. Ini scope 6, yang ini scope 6. Ini yang sering lagi scope 7 kayak gini. Sama aja ya teman-teman. Ini. Yang satu satu, yang satu dua. Kenapa? Ya karena yang atas itu kita kan kasih gain, yang satunya itu enggak. Kalau kita langsung pakai yang ini tadi, sinyalnya lebih satu. Di dalam satu scope tuh jadi satu. Jadi tergantung teman-teman mau berapa masukan dan mau berapa outputan. Jadi kita teman-teman bisa nyesuaiin lah mau pakai max atau max tergantung sinyalnya teman-teman mau pakai. Nah, sejujurnya kita mau pakai bass, yaitu bass kreator dan juga bass selector. Kita ini bass selector dan bass kreator. Ini tuh menurut aku gitu pertandingan ya kalau bus selector sama bus maaf.
satu input D1 yang sudah input dua. Kita pakai maaf, ini kita bisa pakai, kita copy lagi di yang satu di sini, yang satu di sini, yang satunya lagi di output. Terus kita butuh scope, kita butuh scope lagi. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ada tulisan sinyal satu, artinya dia ngebaca sinyal yang satu dan membaca sinyal yang kedua nih, scope yang kedua. Nah, kita mau coba lihat. Terus buat perbedaannya itu apa teman-teman antara the max sama push creator ataupun selector. Kalau teman-teman lihat tuh hasilnya sama. Nah, bedanya itu teman-teman, kalau yang di bus ini namanya juga bus atau jalur komunikasi, itu dia bisa ngasih tanda mana sinyal satu dan sinyal dua. Kalau max dan max ini tuh rawan banget buat kita nggak ngasih tahu alur jalur komunikasi yang dikasih. Nah, selanjutnya kita bisa coba uh, switch. Kita mau coba switch. Itu juga blok dua di sini, blok yang kita mau. Kita mau coba namanya selektor. Selektor kita enter langsung. Nah, langsung saya dapat. Terus kita mau display lagi, tinggal ketik lagi display. Nanti muncul di sini, teman-teman bisa klik atau langsung uh, kalau teman-teman udah hafal namanya, udah yakin, tinggal klik enter aja. Terus kita juga mau font style, ketik lagi aja, biar cepat font style. Kopi juga bisa sih, cuma biar kita lebih gampang menghafal blok-bloknya, kita mau coba ketik. Nah, nilainya kita mau buat jadi array. Misalnya kita mau buat 1 2 3 4 deh, ya gampang. 1 2 3 4 enter. Terus kita bisa run. Oh error, karena ini aku belum uh, apa maaf, belum klik. Mau diatur berapa tuh harus diatur dulu teman-teman. Nih, mau input prosesnya 3, karena di sini ada inputnya cepat, kita bikin 4 dulu. Nah, nih. ID itu kalau pakai yang namanya selector tadi itu kita harus masuk dulu inputnya itu mau berapa. Nah, di sini bisa terlihat 1 sama 3. Kenapa 1 sama 3? Nih, lihat. Satu yang pertama, yang 2 kosong, yang ketiga. Namanya juga selector, jadi dia tuh memilih dari array tersebut. Nah, kemudian kita pakai fungsi yang namanya fungsi step. Ini tuh juga di source. Fungsi step sendiri tuh sering banget kita pakai buat sistem kontrol selanjutnya, teman-teman. Terus ini kita pakai sinus juga.
berarti kan pakai selektor. Kita sekarang mau coba pakai manual switch. Manual switch. Nah, ini tuh gak milih kak, gak saklar lah ibaratnya tuh teman-teman. Memilih yang mana gitu. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau run, kan tadi kita pilihnya yang di step. Jadi harusnya gelombang sinyalnya itu 1010 atau nge-step gini ya teman-teman. Kotak-kotak namanya juga step. Kita bisa lihat di sini banyak. Nih, lihat. Namanya juga fungsi step, jadi dia nge-step gini ya teman-teman. Terus kita kalau mau ubah, kita klik ke sine wave. Kita klik 2 kali, kita running lagi. Ini sine wave. Jadi manual switch ini tuh kita bisa pakai buat kita mau milih nih mau sinyal yang mana, tinggal diklik 2 kali, jadi dia bisa nimbak, bisa nampilin 2 sinyal yang berbeda, tinggal tergantung kita mau ngecek. Nah, sekarang selanjutnya kita mau pakai logical bit operation. Di situ ada and, or, NAND dan lain-lain. Kita mau pakai logical operator. Kalau teman-teman tahu, kalau N kan tabel kebenarannya kan N tuh 111 111 000 111 101 kalau 00 pun 0. Nah, kita bisa lihat di sini, kita kasih skop skop pakai display karena ini bukan sinyal. Kalau mau pakai apa logika operator tuh teman-teman juga harus tahu tapi kebenarannya teman-teman, karena di sini tuh kita pakai logic operator. Nih, kita bisa sesuai apa yang aku bilang, 111 101 101 100 nah, kayak tabel kebenarannya. Kalau nggak percaya kita bisa coba. No. Gerbang N ini, kalau gerbang OR kan berarti ini karena ini gerbang N itu dikali teman-teman. Kalau 01 tuh 0, kalau 10 ya juga 0, jadi itu dia bisa outputnya 1 tuh kalau misal dia itu kedua inputnya 1 nih. Kalau satu input punya 1 itu dia kan 0, tapi kalau gerbang OR itu dia bisa outputnya 1 kalau salah satu atau salah dua. Nah, yang di sini tuh kita bisa klik 2 kali buat logic operatornya teman-teman. Ketika kita maunya N, sekarang kita mau coba pakai OR. Kita apply dan kita oke. Kayak tadi aku bilang 01 harusnya jadinya 1 karena ini gerbang logika OR. Nah, benar 1 teman-teman. Jadi itu ini bentuk penyobaan pakai yang gerbang logika. Nah, selanjutnya kita mau coba pakai port and subsystem. Kita mau coba bikin rangkaian, cuma kali ini kita coba port and subsystem kita pakai gain. Kita pakai sinyal sinusoidal juga, sine wave. Kita gain lagi, terus kita mau pakai scope sama ya sebenarnya kayak ini tadi teman-teman. Kita indicate. Jadi sistem itu kita nggak perlu pakai
subsistem langsung. Kita bisa langsung klik sini, terus di sini klik subsistem. Jadi dia sistem di dalam blok itu sendiri. Jadi kalau kita tuh bisa manggil sistem ini, nggak perlu bikin rangkaian satu-satu. Jadi tuh ini kayak sebuah rangkaian yang dijadikan sistem. Jadi kalau kita mau pakai rangkaian ini sinus yang dikali 5, kita tuh nggak perlu pakai gambar lagi manual, kita tinggal menggunakan subsistem yang ada di sini. Kalau kita klik subsistemnya nih, sama persis kayak yang kita buat. Kita bisa ke dasar. Nah, mungkin sekian video dari aku teman-teman. Aku udah ngejelasin banyak banget dari subsistem ke operator, mata operation, terus kita pakai search, terus kita pakai sinks, kita pakai matrix operation, kita pakai lookup table, kita pakai logic and bit operation, kita pakai commonly used block. Banyak banget kita udah coba. Jadi mungkin video saya sampai sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.